So sweet to trust Him. So sweet to trust Him. Just to take Him at His word. Pada siapa kita, karena Kaulah perisai dan Tuhanku. Bila Kau pada siapa kita, karena Kaulah perisai dan kuatku. Lebih keras lagi. Untuk menghormati hadirat Tuhan dan kenyamanan selama beribadah, simak tata tertib berikut ini. Matikan atau men-silent handphone saudara selama ibadah. Tidak makan atau membawa makanan di ruang ibadah. Bagi saudara yang membawa anak, mohon menjaga ketertiban anak saudara. Untuk kenyamanan selama beribadah, tersedia juga ruangan anak di lantai 3, di mana saudara juga tetap bisa mengikuti ibadah. Tidak keluar masuk selama ibadah. Dan yang terakhir, antusias selama beribadah. So, enjoy the service and God bless. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat-jemaat GPD Limpo Cikarang. Ya, hari adalah hari yang luar biasa, amin. Mari salam kanan kirimu, katakan Happy Sunday. Happy Sunday. Yes, puji Tuhan, saya langsung untuk bangkit berdiri. Ya, hari ini kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya saudara, kita mau sama-sama baca ayat kita pada hari ini. Dalam Efesus 3 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama dengan iman. Kita baca 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Sama-sama katakan amin. Ya, kita percaya bahwa panjang, lebar, tingginya kasih Tuhan selalu melingkupi setiap kehidupan kita saudara. Pada pagi hari ini, mari kita membawa seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya bahwa kasih Tuhan yang besar tidak akan pernah pergi dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang luar biasa selalu ada bersama dengan kami dari hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara, sebelum saya menyembah Tuhan lebih lagi, kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau berterima kasih untuk kebaikan Tuhan pada hari ini. Kita boleh melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib terjadi dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah pengorbanan dalam hidup kami Tuhan. Kami melihat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Mari saudara menyembah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami melihat Tuhan
kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang indah bagi setiap kehidupan kami. Kami baru datang di hadirat-Mu, bersyukur di hadapan-Mu, memuji mempermuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, segala hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Kau yang terbesar dan termulia dalam kehidupan kami, Kau yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, amin. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang kekal dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau hadir tempat ini bersama-sama dengan kami. Biarlah Roh Kudus menyertai kami, mengurapi kami, menguduskan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami minta Tuhan, kuasa-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika kami datang di hadirat Tuhan, biarlah Engkau yang melayakkan setiap kehidupan kami, menjamah setiap hati pikiran kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersuka di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah setiap hati dan pikiran kami ketika kami datang di hadirat Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata bagi setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada pada pagi hari ini, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersuka Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mempermuliakan Tuhan, bahkan mengagungkan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata, bekerja, campur tangan atas ibadah kami. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Selamat pagi jemaat GPIB Cikarang, saudara penuh sukacita pagi hari ini, amin. Yang penuh sukacita diakan haleluya. Haleluya. Haleluya, sekali lagi saudara, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Yes, kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus yang mulia. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang perkasa. Oh Yesus. Sama-sama nyanyikan. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, menjadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Amin. Katakan hidupku tak sama. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Mari sorakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari sama-sama nyanyikan. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Amin. Mari kita menyatakan keagungan Tuhan sama-sama. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Amin. Sungguh tiada taranya. Mari puji Dia, sama-sama nyanyikan.
Wow, wow, mulia namamu. Wow, wow, mulia namamu. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara sama-sama, come on. Woo. Yes, amin. Kami percaya Tuhan pada Allah yang dahsyat, pada Allah yang perkasa, Allah yang mulia yang kami sembah dan kami tinggikan pada pagi hari ini. Biarlah kami mau menyanyikan dengan satu hati, dengan seluruh hidup kami, bahwa bagimu Tuhan segala kemuliaan. To God be the glory, to God be the glory, for the things He's done. To God be the glory, for the things He's done. To God be the glory, for the things He's done. To God be the glory, for the things He's done. Nyanyikan keagunganmu, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mari sama-sama nyanyikan. Woo! Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Katakan mulia namamu. Mulia namamu. Amin. Mari satu suara kita sorakan buat Tuhan. Mulia namamu. Haleluya. Dan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan yang mulia. Amin, amin. Yes, pada pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita tinggikan adalah Yesus yang mulia. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Yes, Jesus. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kau adalah Allah yang perkasa, yang mulia. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Biarlah setiap kehidupan kami Tuhan, kami bawa sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Sebab kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Katakan tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari saudara angkat tanganmu, kita satu suara nyanyikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes Jesus, dalam roh dan kebenaran kami sembah Engkau. Katakan sama-sama, sungguh besar, sungguh besar setia-Mu. Yes, amin.
kehidupanku. Terima kasih Tuhan, tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari satu suara jemaat Tuhan kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala di dalam. Yes, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Jesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Yes Jesus. Mari saudara belajar nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Dia layak menerima segala pujian, Dia layak menerima segala kemuliaan. To God be the glory, to God be the glory. Oh, we worship you God, we sing a new song to you Lord. Oh, we love you, we love you, we love you, we love you. Kami mengasihimu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Mari katakan sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Yes, amen. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Yes, Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Yes, Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan pada pagi ya, hari ini. Bapak. Kami mau membawa hati kami Tuhan. Yes. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Ya, Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Karena kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Mari jemaat GPD ceklarkan tangan. Ku berikan
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan lagu ini dari awal. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku memujimu. Ku mau memujamu Tuhan. Ya Allahku, mari angkat tangan saudara, katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Yesus. Ini hidup kami Tuhan, oh ini penyembahan kami Tuhan, kami memujamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, lebih tinggi lagi kita mengatakan kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu,
pujian yang luar biasa buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengaminkan setiap pujian kami Tuhan. Ini hati kami Bapa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tak terbatas di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua atas pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami alaskan di dalam nama-Mu yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang merasakan hadirat Tuhan kita sama-sama katakan amin, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum saudara duduk, katakan samping kanan kirinya, senang memuji menyembah Tuhan bersamamu. Senang memuji Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya sepanjang minggu ini? Puji Tuhan, luar biasa, sehat-sehat semua ya Bapak Ibu Saudara. Senang bisa bertemu kembali dan selamat datang kembali di ibadah GPDI Lipo Cikarang. Katakan samping kanan kirinya, senang melihatmu pada pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan sebentar pada pagi hari ini kita akan menyaksikan pengumuman news untuk sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Shalom jemaat kasih, welcome to GPDLC News minggu ini. Mari simak dan catat informasi penting selama sepekan. Mazmur 122 ayat 1 berkata, Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Maka dari itu kami mengundang semua jemaat GPDI Lipo Cikarang untuk bergabung dalam ibadah minggu depan yang akan diadakan di hari Minggu pukul 7.30 pagi dan 11 siang. Ajak keluarga dan teman-teman saudara untuk turut serta dalam ibadah dan mari merasakan lawatan Tuhan dan menerima berkat bersama-sama. Hai adik-adik yang keren dan luar biasa. Minggu depan Star Session kembali hadir dengan tema Sea Adventure. Pastikan adik-adik untuk datang di hari Minggu pukul 9.30 pagi di markas besar kita GPDI Lipo Cikarang. Seperti apa keseruannya? Nantikan di minggu depan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata, kita diajarkan untuk saling membangun dan saling menguatkan. Maka dari itu, dengan penuh semangat kami mengundang saudara untuk bergabung dalam rumah doa. Kita akan bersatu dalam doa, mendengarkan firman Tuhan, serta saling mendukung satu sama lain. Saudara dapat melihat nomor ketua rumah doa di layar depan saudara untuk saudara bisa hubungi agar mendapatkan informasi lebih lengkap seputar rumah doa. Kami dengan sukacita mengundang seluruh wanita-wanita keren untuk bergabung dalam ibadah kaum wanita pada hari Jumat pukul 6:30 malam di tempat ini. Bersama kita akan memuji dan menyembah Tuhan serta saling mendukung di dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, betul sekali. Mari saudara, kita sama-sama saling merangkul, bersatu hati dan berdoa untuk keluarga kita, bangsa dan negara. Bahkan gereja kita GPDI Lipo Cikarang dalam doa malam hari Jumat pukul 8 malam di tempat ini. Terus pantau sosial media GPDI Lipo Cikarang untuk tahu informasi-informasi seputar gereja kita. Dan akan ada banyak postingan-postingan yang pastinya memberkati saudara. So, pastikan saudara untuk follow, like, dan share setiap postingan yang ada. Sekian GPDLC News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan samping kanan kirinya lagi, ingat-ingat pengumuman minggu depan. Baik Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop seperti ini bisa mengangkat tangannya. Nanti Aser yang luar biasa akan melayani saudara. Puji nama Tuhan, pastikan setiap saudara mendapatkan amplop. Dan sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Memberi dengan sukacita, sama-sama katakan memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama 2, 3. Hendaklah Masing-masing menurut kerelaan hatinya. jangan dengan sedih hati atau Sebentar nggak kompak. Kita baca lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Dengan sukacita. Katakan samping kanan kirinya, memberi dengan sukacita. Ya, amin saudara. Ya, dalam lagu yang tadi kita bacakan ya, terlebih kayak ku berikan hatiku yang tadi kita nyanyikan, itu adalah merupakan sebuah komitmen untuk memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya sekedar nyanyian saudara, tetapi sebuah pernyataan iman kita bahwa kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya dengan sepenuh hati. Sama-sama katakan sepenuh hati. Ya, seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 tadi, Tuhan menginginkan bukan hanya materi saja saudara, tetapi hati kita yang tulus dalam memberi. Sama-sama katakan hati yang tulus dalam kita memberi. Ya, ketika kita membawa persembahan, mari kita melakukannya dengan hati yang sepenuhnya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Sama seperti yang kita nyanyikan bahwa kita memberikan hati di dalam lagu yang tadi kita nyanyikan. Bukan karena wajiban, bukan karena kewajiban juga ya saudara, tetapi karena kasih, syukur, dan sukacita yang meluap dari hati kita. Amin. Ya, Tuhan tidak hanya melihat seberapa besar persembahan kita, enggak. Tetapi seberapa besar hati kita di dalamnya. Jadi pada pagi hari ini, marilah kita memberi dengan penuh kasih sebagaimana kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan di dalam firman-Nya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan menyembah Dia dengan segenap hati kita. Amin saudara. Saudara, berilah yang terbaik ke hadapan Tuhan. Mari saudara persiapkan persembahan maupun perpuluhan saudara yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita tetap beri dengan tetap tersenyum karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita angkat tinggi persembahan kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ini yang menjadi korban syukur kami Bapa, ini persembahan kami dari hati kami yang terdalam Bapa, kami memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Ini yang menjadi korban ucapan syukur kami, persembahan kami, ucapan syukur kami alaskan di dalam nama-Mu yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan yang siap memberi sama-sama katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak membawa uang cash, saudara bisa mentransfer ke Bank BCA dan Mandiri atas nama Ibu Pendeta Hewa Junaidi, atau dengan men-scan barcode GoPay, OVO dan Dana yang ada di depan layar saudara, atau memasukkan nomor handphone gereja. Terima kasih untuk setiap pemberian saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan pada pagi hari ini saya juga dengan kasih Kristus ajak semua saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Dalam hitungan ketiga kita akan teriakan haleluya. Amin saudara. Amin. 1, 2, 3. Haleluya. Saudara masih siap memuji Tuhan? Amin. Yang masih semangat teriakan sekali lagi haleluya. Haleluya. Dan suara-suara kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita mau tinggikan nama Tuhan yang kuat, dahsyat dan luar biasa. Dialah Yesus yang mulia. Amin. Yes, mari saudara sama-sama kita bertepuk tangan. Woo! Kau Allah yang luar biasa, kami tinggikan dan kami sembah Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Mari sama-sama nyanyikan terang-Mu. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Yes, amin. Hidupku tak sama. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Mari kita mengagungkan Dia pagi hari ini. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada
telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Amin. Mari kita agungkan Tuhan sama-sama. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Amin. Sungguh tiada taranya. Mari sama-sama kita sorakan. Mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya. Oh ya saudara, mulianya nama Tuhan ya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Terangi pikiran kami agar kami dapat memahami setiap firman-Mu dengan jelas. Kami tahu penyembahan kami hanya akan sedalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Saat ini kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengar hari ini dapat menuntun kami dalam hidup kami sehari-hari. Bentuk hati kami agar selalu rindu mendengarkan suara-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Gimana kabarnya hari ini saudara semua? Luar biasa, puji Tuhan ya saudara ya. Kita ada sampai hari ini itu oleh anugerah kasih Tuhan, amin. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang nyanyian baru bagi Tuhan. Karena penyembahan yang baru, nyanyian baru yang mengalir dari hati kita. Atau penyembahan, nyanyian baru yang mengalir dari hidup seseorang adalah ekspresi dari pengalamannya yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, dan ungkapan dari nyanyian baru itu adalah ungkapan dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu keselamatan yang kita terima. Perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Ya, judul firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah ujian dari kasih. Saudara bacakan 2-3. Ya saudara, ujian dari kasih. Kasih harus diuji ya saudara ya. Ya karena kasih perlu diuji, apalagi cinta juga diuji ya saudara ya. Haleluya. Sama seperti bangsa Israel saat dibawa keluar dari Mesir, masuk dalam tanah perjanjian. Bangsa Israel menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan setelah mereka melihat perbuatan Tuhan di hidup mereka. Jadi nyanyian yang baru adalah gambaran, refleksi apakah pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau kita senantiasa memiliki pengalaman yang baru bersama Tuhan, pasti dari hidup kita, dari bibir kita, dari mulut kita akan mengalir nyanyian-nyanyian yang baru bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan ingin terus memberikan kita pengalaman-pengalaman baru. Supaya nyanyian-nyanyian baru juga tidak pernah berhenti mengalir di mulut dan hidup kita
untuk kemuliaan namanya. Amin. Saudara, walaupun pengalaman baru bersama Tuhan akan membuat kita memiliki nyanyian baru bagi Tuhan, tapi kita juga belajar bahwa penyembahan yang sesungguhnya bukan hanya tentang nyanyian semata. Penyembahan yang sesungguhnya bukanlah hanya tentang dan melalui nyanyian semata. Karena kalau hanya melalui nyanyian, maka orang-orang yang gak bisa nyanyi sudah tamat hidupnya. Bisa nyanyi, tapi ternyata pas nyanyi semuanya telinga mau tutup saja. Gak mau dengar. Makanya saudara, kita bersyukur pujian penyembahan gak cuma lewat nyanyian, tapi bisa lewat seluruh hidup kita. Ini yang kita pelajari sepanjang bulan ini. Penyembahan adalah tentang apa yang kita bawa kepada Tuhan. Bukan apa yang kita konsumsi dari Tuhan. Penyembahan bukan untuk memenuhi kesenangan atau memenuhi kebutuhan kita saja. 2 minggu lalu saya pernah berkata, banyak orang Kristen jadi ketagihan menyembah Tuhan. Bukan dalam konteks yang benar. Mereka hanya menyembah Tuhan kalau ada lagu yang mereka suka saja. Atau gaya penyembahan dan pujian hanya yang mereka suka baru menyembah Tuhan. Ini adalah orang-orang yang jadi ketagihan menyembah tapi hanya mendengar lagu, pujian dan penyembahan saja. Nanti kita bahas sedikit lebih lanjut. Penyembahan bukan hanya dengan lagu dan dengan menyanyi saja. Jadi dari semua kebenaran yang ada, yang kita pelajari tentang menyembah, terutama 2 minggu terakhir, ada hubungan yang sangat erat antara penyembahan kita dengan ketaatan dalam hidup kita. Amin. Bukan cuma sebuah lagu, tapi ketaatan dalam hidup kita. Nah saudara, ketaatan tidak mungkin terjadi tanpa pengenalan. Benar? Kita tidak mungkin taat kepada Tuhan tanpa mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara bisa menyanyi. Nyanyi lagu-lagu rohani tanpa pengenalan sama Tuhan. Itu namanya agama. Saya dulu bukan orang Kristen, bukan seorang agama Kristen saudara. Saya kalau dengar lagu Kristen bisa aja ngikutin tapi nggak kenal siapa Tuhan. Tidak tahu siapa Tuhan Yesus dulu. Sampai suatu hari hidup saya diubahkan. Saya mau mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ saya mengenal Tuhan dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga waktu menyembah dan memuji Tuhan, saya memuji menyembah Tuhan yang saya kenal. Amin. Saudara, kata mengenal dalam Alkitab, dalam perjanjian baru menggunakan kata ginosko. Artinya adalah mengetahui melalui pengalaman pribadi. Kenal karena mengalami secara pribadi. Saudara mau mengenal Tuhan secara pribadi? Amin. Efesus 3 ayat 18 dan sampai 19. Karena itu Paulus berkata, kita baca bersama ayat ini. Saudara siap? 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Tuhan ingin kita kenal bukan cuma mendengar. Oh iya, Tuhan mengasihi aku. Tapi kita mengalaminya jadi kita mengenal.
dari kedalaman cinta kasih Tuhan kepada kita. Itu yang menyebabkan Daud berkata, Ayub 42 ayat 5. Ayub pun berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu yang menyebabkan Daud berkata, makanya Tuhan berkata kalau engkau berhubungan dengan aku, jangan ada yang lain lagi di antara kita. Tidak ada Tuhan lain yang pernah mengatakan seperti itu. Tidak ada Tuhan lain yang berkata jangan ada yang lain dalam hubungan kita. Oleh sebab itu di ayat tadi berkata, aku ingin mengenal engkau, aku ingin engkau ginosko. Betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan. Ginosko untuk mengetahui melalui pengalaman pribadi. Karena itu ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria, Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 22 dan 23, kita baca bersama, 2-3. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Penyembah yang benar. Penyembah yang benar harus disertai pengenalan akan Tuhan. Amin. Ya, penyembah yang benar harus disertai dengan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan membangkitkan juga kepercayaan, rasa percaya iman kita. Dan kepercayaan akan memimpin kita kepada ketaatan. Amin. Mengenal seseorang membangkitkan rasa percaya. Dan kepercayaan ini memimpin kita kepada ketaatan. Saudara tidak mungkin taat pada firman Tuhan kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan. Benar? Saudara tidak bisa percaya kepada Tuhan kalau saudara tidak kenal Tuhan. Ada amin? Iya, kita harus mengenal Tuhan ya saudara. Kita hari ini akan belajar kesaksian Abraham pada saat diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Ishak. Dan kesaksian Abraham ini akan mengajarkan pada kita penyembahan yang dilakukan dari pengenalan dan ketaatan. Dari kisah Abraham kita bisa belajar bagaimana menyembah Tuhan dalam pengenalan. Pribadi kita akan Tuhan dan ketaatan kita kepada Dia. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 5, kita baca bergantian ayat ini saudara. Saudara bacakan ayat pertama, 2, 3. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, saudara bacakan, 2, 3. Ayat 4 saya bacakan. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara bacakan ayat 5, 2, 3.
kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, ayat ini dimulai dengan Allah mencoba Abraham. Kata mencoba di sini diterjemahkan menguji, kesetiaan, diuji, dicobai. Judul khotbah saya hari ini adalah ujian dari cinta, kasih. Saudara, cinta perlu dibuktikan, benar? Ya saudara, cinta perlu dibuktikan. Karena kalau cinta belum diuji, belum dites, itu hanya janji belaka. Haleluya. Jangan suka janji ya saudara ya. Ya, karena itu dikatakan hanya janji belaka. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menguji. Tapi nanti kalau ada yang berdebat, bukannya Tuhan enggak mencobai. Tapi kalau di sini kita melihat, kalau yang diuji komitmen, rasa cinta, saya rasa mau diuji, dicobai, tidak penting. Karena mau melihat rasa cinta yang mau dibuktikan. Karena itu saudara, cinta perlu dibuktikan. Amin. Ya saudara, cinta kepada Tuhan kita perlu bukti saudara. Kesetiaan, ketaatan. Haleluya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menguji, mencobai Abraham dengan meminta dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara tahu, dia mendapatkan anak ini di usia tua sebagai anak perjanjian. Saya tidak tahu perasaan, emosi apa saat saudara membaca perikop ini. Sepertinya datar saja. Karena enggak berhubungan langsung sama kita. Tapi bayangkan malam itu. Saat Tuhan minta besok Abraham bawa anak satu-satunya untuk dikorbankan. Anaknya yang dikorbankan. Saya enggak tahu dia malam hari itu tidurnya bagaimana. Kalau saya jadi Abraham, saya enggak akan bisa tidur. Jadi overthinking malamnya. Maksud Tuhan apa? Bukannya sebanyak bintang di langit, pasir di laut keturunanku. Ini malah diminta dikorbankan. Bercanda apa serius nih Tuhan? Tapi Abraham tetap jalan besoknya. Saya tidak tahu sepanjang jalan perasaan, pikiran Abraham seperti apa. Pasti dia akan memikirkan satu kata ini. Kenapa? Apa yang Tuhan sedang rencanakan? Yang menarik, di tengah kegalauan, di tengah dia gagal paham akan apa yang terjadi. Saat dia tiba di tempat itu, di mana Abraham meninggalkan dua bujangnya. Dia katakan di ayat 5, kalian tinggal di sini. Aku mau pergi sembahyang sama anakku. Nanti kami akan kembali. Saudara perhatikan, ada kata kami akan kembali. Padahal dia tahu kalau dia lakukan apa yang Tuhan, bukan kami yang akan kembali. Tapi Abraham yang akan kembali, anaknya tidak. Menarik sekali di sini. Abraham memilih untuk percaya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Walaupun dia tidak memahami dan mengerti kenapa Tuhan minta dia lakukan itu. Dia memilih untuk percaya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun dia belum mengerti alasannya. Dan dicatat oleh Ibrani pada pasal ke-11 bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya adalah tindakan iman. Dikatakan di Ibrani pasal 11 ayat 17 dan ayat 17 sampai dengan 19, Ibrani ditulis jauh setelah kejadian Abraham
membuktikan kesetiaannya pada Tuhan. Kita baca ayat ini bergantian saudara. Saya bacakan ayat 17. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18 saudara bacakan, 2, 3. Ayat 19 kita baca sama-sama, 2, 3. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya saudara, seakan-akan dia telah menerimanya kembali. Saudara, dia punya iman walaupun dia enggak mengerti. Bahwa kalau betul saya harus bunuh anak ini, Tuhan mampu membangkitkan dia. Walaupun belum ada catatan sampai detik ini bahwa Tuhan membangkitkan orang mati. Wah, yang menarik sekali. Bahwa apa yang dia lakukan ini dicatat sebagai tindakan iman. Karena ketaatan dia. Karena dia memilih untuk percaya walaupun dia belum mengerti. Yang lebih menarik lagi, semua yang dia alami ini, cobaan ini, dia tidak label dan dia tidak sebut sebagai pencobaan atau ujian. Dia sebut itu sebagai penyembahan. Sekali lagi saudara, Abraham anggap ini bukan sebagai cobaan atau ujian, tapi sebagai penyembahan. Haleluya. Dia nggak bilang, kalian tunggu di sini, gua mau ujian. No, tapi dia berkata, kalian tunggu di sini, aku mau sembahyang. Di keadaan situasi di mana saudara belum mengerti, apakah saudara menyadari bahwa saudara sedang sembahyangkah? Kenapa? Kenapa? Bukankah Tuhan berjanji manusia tidak baik seorang diri saja? Katanya terang tidak di bawah gantang. Akan naik bukan turun. Dia naik, gua kagak. Bisnisnya dia naik, saya enggak. Tapi enggak ada seperti ini di sini. Ya di rumah juga gak ada pasti. Dia melihat semua yang didiami sebagai penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan yang tidak dalam bentuk nyanyian, tanpa musik. Melainkan melalui sebuah pengungkapan, iman, ketaatan, dan pengorbanan. Penyembahan adalah pengungkapan iman, ketaatan dan pengorbanan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengenal penyembahan pada Tuhan dengan wujud seperti ini selama ini? Apakah kita mengenal tipe penyembahan ini kepada Tuhan? Penyembahan tidak bisa lepas dari perbuatan iman yang berdasarkan ketaatan. Dan menuntut adanya pengorbanan dari kita. Ada amin? Ya saudara. Kejadian 22 ayat 6 sampai dengan 14 nanti saya bacakan. Tadi kita sudah membaca ayat 1 sampai dengan 5 ya saudara. Dan kita sudah mempelajarinya. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Nah, kalau saudara Google, mezbah bakaran itu enggak kecil. Berapa banyak kayu yang harus ditumpuk untuk bisa meletakkan binatang di atasnya. Sebanyak itulah kayu yang harus dipikul. Jadi dari
situ saudara kira-kira nimbang fisiknya Ishak seberapa besar. Dikatakan di ayat 6. Dan memikulkannya di atas bahu Ishak anaknya, di tangannya dibawanya api dan pisau. Ya nggak heran dia cuma bawa api dan pisau. Karena waktu dapat Ishak, waktu lahir, umurnya sudah renta. Dan ini istilah udah kuat mikul kayu, pasti dia udah lebih tua lagi. Ishak udah lebih dewasa maksudnya ya saudara. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7 saya bacakan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapak, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Saya bisa bayangkan, dia udah, hancur emosinya. Pada saat itu dia ucapkan itu, dia lihat mata anaknya. Dia harus ucapkan ini. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9 saya bacakan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak. Ingat ya, bukan bayi, ini anak karena bisa ngangkut kayu. Pada teolog ada yang bilang dia masih remaja. Ada yang bilang Ishak umur 20-an. Bagi saya anak laki-laki yang sudah puber, mau umur 14, 15, 16, sampai umur 20-an secara fisik enggak beda, jauh lagi. Dia bisa ngangkat barang, udah kuat ya. Jadi ini bukan lagi anak kecil yang enggak tahu apa yang sedang terjadi. Diikatnya itu kemudian anaknya meronta-ronta, memberontak dan turun dari mezbah itu. Apakah ayat ini berkata begitu? Dikatakan di ayat 9, diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkannya di atas mezbah, di atas kayu api. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saya berhenti di sini. Kalau saudara baca kisah Ishak, Ishak dikenal sebagai anak yang taat dan mengenapi janji Tuhan dalam kehidupannya. Saya rasa perjalanan ini mengubah seluruh perjalanan imannya. Karena dia lihat iman bapaknya kepada Tuhannya. Dan itu mempengaruhi seluruh perjalanan imannya kepada Tuhan. Saudara mau anak saudara kenal Tuhan? Enggak ada jalan pintas. Orang tua, jadilah teladan untuk anak-anakmu dalam iman mereka. Amin. Ya, kita harus jadi teladan buat anak-anak kita, saudara. Saudara bacakan ayat 10. 2, 3. Saya bacakan ayat 11. Tetapi berseluruhlah malaikat Tuhan dan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Ayat 12, saudara bacakan. Ayat 13 saya bacakan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14 saudara bacakan.
Ya saudara, Tuhan menyediakan. Ya men? Ya Tuhan menyediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan, dikatakan. Melalui kejadian ini, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan, amin. Ya Tuhan yang menyediakan. Kita suka kutip Tuhan adalah Tuhan Jehovah Jireh. Tapi kita tidak suka lewatin proses penyembahan. Ujian dari cinta, ujian dari kasih. Maka Tuhan bilang, aku tahu sekarang kamu takut akan aku. Takut di sini bukan ketakutan, tapi taat kepada Tuhan. Amin. Ya, kita harus taat kepada Tuhan, saudara. Pengenalan kita akan kebaikan Tuhan akan membawa kita selalu ingin membalas kebaikannya. Amin. Dengan kerinduan, berkorban, dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui hidup kita, pekerjaan kita, keuangan kita, pelayanan kita, itulah penyembahan kita. Amin. Masalahnya adalah kita tidak setuju melakukan itu. Seringkali pergumulan kita adalah selain Tuhan ada yang lain. Padahal Tuhan memberi perintah, jangan ada ilah yang lain di hadapanku. Kalau mau jujur, kita lebih sering memilih jalan pintas, jalan mudah pada waktu kita sedang menghadapi tantangan. Ya enggak sih? Ya banget ya saudara. Ya gimana ya Bu Gembala? Saya udah tua. Ya udahlah, ini dia enggak cinta Tuhan, enggak ke gereja, juga enggak apa-apa. Saya udah bikin CV, kirim sana sini enggak diterima. Enggak ada yang manggil balik, enggak ada jawaban. Ada orang bilang, ini kamu bisa kerja di sini, tapi harus keluarin duit lebih. Biasanya sogokan ya saudara ya. Aku sudah bikin proposal 10-15. Enggak pernah goal. Enggak pernah lolos. Sini. Saya kenalin. Di situ ada engkau ini. Tinggal taruh cermin. Ini di sini. Buka jendela 3/4. Pasang air di sini. Pasti bisa goal. Nah, pasti diterima tuh proposalnya. Atau demi promosi, saudara kompromi iman percayamu sama Tuhan. Saya tahu diamnya saudara, karena saudara sedang merespon Tuhan. Amin. Ada orang datang kepada orang pintar, hanya karena ingin tahu waktu dia masih mengambil keputusan. Kenapa enggak tanya Tuhan? Tapi enggak di sini ya. Saya percaya pada tanya Tuhan ya. Amin. Jadi percuma kalau kita kebaktian rajin, nyanyian bagus, bahkan aktif pelayanan. Tapi kalau kita hidup, kita enggak takut sama Tuhan. Saya tutup dengan Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama ayat ini saudara. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, 2, 3. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Ayat 2. Janganlah ikut norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru. Supaya kalian berubah dengan demikian. Kalian sanggup mengetahui kemampuan Allah. Yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Amin. Bukan lagi binatang yang mati di atas korban. Tapi kita seperti Ishak. Ishak masih perlu diikat. Tapi Paulus katakan saudara dan saya perlu mempersembahkan diri kita.
tidak terikat dan masih hidup. Karena binatang sudah mati, ditaruh di atas korban, nggak punya pilihan. Tapi kita yang masih hidup ada di atas mezbah, memilih untuk tidak turun, tapi mempersembahkan hidup kita, pekerjaan kita, pernikahan kita, karir kita. Tuhan, aku tahu aku bisa jalan pintas untuk bisa diterima, untuk bisa promosi, untuk bisa dapatkan ini. Tapi aku memilih untuk menyembah-Mu, taat. Itulah penyembahan yang hidup. Amin. Di situ saudara bisa mengenal kehendaknya yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. E.W. Tozer berkata, ujian terakhir dari kasih adalah ketaatan. Bukan emosi yang manis, bukan kerelaan untuk berkorban, bukan semangat, tetapi ketaatan pada perintah-perintah Kristus. Tuhan kita telah membuat sebuah garis yang jelas dan tegas agar semua orang dapat melihatnya. Tantangannya buat saudara adalah, apakah saudara memilih untuk percaya waktu saudara gagal paham? Apakah sudah melihat apapun, sudah alami tantangan dalam hidup saudara sebagai wujud penyembahanmu kepada Tuhan? Ujian yang kau hadapi adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Apakah engkau bersedia untuk mempersembahkan dirimu, hidupmu, keuanganmu, karirmu, mimpimu, masa depanmu, pernikahanmu di atas mezbah sebagai korban yang hidup, sehingga Tuhan berkenan dan disukakan atasnya? Jemaat GPD Cikarang, mari kita sembah Dia. Waktu saya sangat singkat hari ini karena kita sengaja mau ambil waktu extended worship. Khususnya saudara yang online jangan skip this part. Biasanya yang online begitu khotbah selesai langsung kabur. Cari makan, siang ke mall. Kebetulan kebaktian belum selesai, khotbah belum selesai. Ini memang pelajaran lebih singkat. Karena kita mau ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Jadi yang tetap ikut ibadah online, izinkan Tuhan hadir dimanapun kau berada. Dan sembah Dia. Bukan hanya dengan suara dan lagu, tapi dengan hidup saudara. Dimanapun kau berada. Tutup catatan saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita sembah Dia. Ku berikan hatiku pada jiwa. Haleluya. Kita naikkan sama-sama pujian ini saudara. Amin. Mari sama-sama nyanyikan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu.
hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saudara, berikan hati dan jiwa saudara, semuanya bagi Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Bapa yang baik, kami mau memberikan hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyembahkan hati, kami mau taat kepada Engkau. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami mau belajar taat Tuhan, seperti Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, lebih taat mengasihi Engkau, karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Amin, amin Yesus. Ajar kami taat Tuhan, ajar kami setia. Engkau menolong setiap keluarga kami Tuhan. Pernikahan kami Engkau jamah Tuhan. Engkau menolong keluarga kami. Amin. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau. Engkau jamah agar setiap jemaat boleh setia mengiring kepada Engkau, agar mereka taat menyembah lagi Tuhan. Kami mau menyembah kepadamu Bapa. Kau melihat setiap jemaat, Kau sendiri yang mendidik mereka Tuhan. Kami mau memberikan hati kami, kami mau memberikan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Jamah setiap jemaat Bapa, mereka mau memberikan hati dan jiwa mereka kepada Engkau Tuhan. Lebih setia lagi, lebih taat lagi mengenal kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mati di kayu salib untuk menebus kami. Terima kasih Bapa akan pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus, agar kami Tuhan boleh taat mengiring kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Kau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi kami. Haleluya, Engkau adalah Tuhan penyedia bagi kami. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah penyedia bagi kami. Haleluya. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang sanggup menopang kami, yang sanggup menolong kami. Apapun keadaan kami tahu kami punya Yesus. Kami punya Tuhan yang sanggup menolong keadaan kami. Apapun keadaan kami sanggup Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang sanggup menopang kami. Haleluya Yesus. Kau menopang setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Apapun keperluan mereka,
untuk lebih setia lagi Tuhan. Penyembahan kami kepada Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau menolong setiap keluarga yang ada, pernikahan yang ada Tuhan. Agar setiap keluarga dan rumah tangga yang ada boleh selalu ada dalam lingkupan-Mu. Kau yang memimpin mereka Tuhan. Karena kami tahu masa depan mereka adalah di tangan Engkau. Engkau yang memimpin, Engkau yang campur tangan. Terima kasih Bapa. Kau pulihkan setiap hati Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau, Allah kami yang sanggup menolong kami, Allah kami yang sanggup menopang kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, siapkan benar-benar Yesus. Jamah setiap jemaat-Mu Bapa. Urapan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau melawan setiap jemaat Tuhan. Roh Kudus Kau bekerja. Kau menaungi setiap mereka Tuhan. Haleluya. Kami tahu kami punya Allah yang sanggup. Kau ada di tengah kami saat ini. Kami tahu Kau ada. Kau ada di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kami mau Tuhan menyembah Kau lebih lagi. Menyembah, menyembah, menyembah. Saudara menyembah Tuhan lebih lagi. Percaya kasih-Nya tidak pernah berkesudahan sepanjang hari hidup kita. Dia ada bagi kita semua. Dia mengasihi saudara. Karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Belajar taat, belajar mengasihi Yesus lebih dari apapun. Haleluya Yesus. Lawatan-Mu Tuhan lebih dari hidup bagi kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku. Saudara berikan hati saudara kepada Tuhan. Jiwa saudara kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam hidup kami Tuhan. Di setiap waktu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau berikan hati kami Bapa. Kami mau berikan hati kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Di setiap waktu. Haleluya. Nyatakan jalan. Berikan hati saudara kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, Kau melawan setiap jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kau menjamah setiap kami. Apapun yang kami perlukan, kami tahu kami punya Allah yang sanggup. Punya Allah yang sanggup menopang kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Setiap jemaat GPLI-Mu sekarang Tuhan. Kasih mereka Tuhan. Mereka boleh taat akan Engkau. Tua muda, dewasa, anak-anak Tuhan. Haleluya. Mereka boleh selalu ada dalam naungan-Mu. Dalam lingkupan Bapa. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Nyatakan jalan-Mu. Haleluya.
Haleluya. Saudara, tutup matamu. Kalau engkau belum kenal Tuhan, kalau ada di antara saudara yang hari ini berkata, aku belum mengenal Dia, aku cuma tahu tentang Dia, aku sering nyanyi tentang Dia, tapi aku tidak punya ginosko, pengenalan pribadi dengan Dia. Kau belum pernah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Saat ini dimanapun kau berada, kapan kau menyaksikan ini, kau bisa membuat keputusan saat ini juga dengan berkata, aku orangnya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan saat ini. Angkat tangan saudara. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Tuhan, kami mau mengenal Engkau. Kami mau mengenal Engkau, Tuhan. Mari semuanya angkat tanganmu dan ikuti doa saya. Saudara, angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Aku undang Kau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Kau mati bagi aku, menebus dosaku, mengampuni aku, membasuh aku dengan darah-Mu. Mulai detik ini, aku serahkan hidupku kepadamu. Aku menjadi milik-Mu. Kau menjadi milik. Kau menjadi Tuhanku. Aku menjadi anak-Mu. Seluruh keberadaanku, masa depanku, aku persembahkan kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang hidup di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Angkat tangan saudara, saya akan doakan berkat. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai engkau senantiasa dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.